Perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama nama saya adalah Thomas Aquinas Ricci Adrian. Saya Sisilia Arviola Rahayu. Saya Emmanuel Diki Kristianto. Saya Gabriel Andika. Saya Kanyadi Kuda Wijaya. Dan saya Clara Yusita. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta kawan-kawan yang terkasih. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan teks ceramah dengan judul yaitu Potensi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan di bidang maritim dan darat. Bakauheni adalah daerah yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan merupakan tempat keluar masuknya untuk menuju Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pulau Sumatera sangat berperan penting bagi Pulau Jawa karena memiliki peran penting dalam pertumbuhan industri serta bahan baku. Wuhan pertama kali diresmikan pada Mei 1981. Pada saat ini terdiri dari 6 dermaga, yaitu dermaga 1 sampai dermaga 5 dan dermaga Plensengan. Dengan adanya pelabuhan Bakauheni sebagai fasilitas penyeberangan laut, memudahkan kegiatan-kegiatan nasional dan daerah dalam barang sebagai transportasi masyarakat untuk keluar masuk menuju Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Bakauheni juga memiliki peran penting dalam perekonomian penduduk. Kecamatan Bakauheni juga menjadi tempat yang berpotensi sebagai pusat pariwisata internasional yang ada di Provinsi Lampung dikarenakan banyaknya daerah pantai dan tempat-tempat bagus atau indah sekali. Kecamatan Bakauheni memiliki luas wilayah sebesar 57,13 km persegi dengan wilayah yang cukup luas, membuat daerah menjadi daerah yang sangat potensi baik di maritim maupun di daratnya. Dengan tempat yang strategis membuat pengembangan terfokus terhadap Kecamatan Bakauheni sebagai pusat kegiatan wilayah promosi atau PKWP serta Sumatera Road ataupun Sumatera Away yang akan dibangun di Kecamatan Kabupaten Bakauheni. Potensi Bakauheni yang ada di daratan, yang pertama membuka pariwisata. Contohnya Menara Sigar. Dengan adanya pariwisata Menara Sigar, membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar untuk membuka usaha sehingga membuat perekonomian berkembang dan membuat nama Kecamatan Bakauheni menjadi semakin terkenal sehingga menjadi pariwisata internasional yang ada di Bakauheni. Yang kedua, membuka perkebunan. Karena Kecamatan Bakauheni termasuk dalam dataran rendah, mungkin peluang-peluang usaha yang ada di dataran itu bisa dari perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, pisang ataupun kelapa. Karena tanaman itu sangat cocok di dataran rendah. Yang pertama adalah pelabuhan. Mengapa pelabuhan? Karena masyarakat Bakauheni dapat mengekspor hasil darat mereka ke daerah yang lain. Kemudian dapat kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan. Contohnya perdagangan. Yang kedua adalah pariwisata. Kita mengetahui bahwa kelautan Indonesia memiliki banyak potensi keindahan alam. Nah, karena keindahannya tersebut, masyarakat Bakauheni dapat membuka pariwisata untuk pendatang dari luar dari Bakauheni maupun penduduk Bakauheni itu sendiri dengan aturan masih menjaga atau melestarikan keindahan alam tersebut tanpa merusaknya sedikit pun. Yang ketiga adalah atau yang terakhir adalah kelautannya. Maka kelautannya kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak lautan-lautan dengan keindahan alam dan karakteristiknya masing-masing. Dengan begitulah mengapa dapat dikatakan bahwa kelautan di Bakauheni memiliki potensi maritim. Namun dari berbagai faktor potensi dari maritim dan darat, juga terkadang terjadi bencana alam, contohnya banjir, yang menyebabkan masalah sosial. Dengan adanya bencana alam seperti banjir yang bisa berdampak di berbagai sektor seperti yang pertama, sektor pariwisata. Pantai harus ditutup sementara karena arus serta air yang tinggi yang menyebabkan kerugian dan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Yang kedua, di pelabuhan dengan adanya gelombang air yang tinggi dan cuaca yang tidak pasti menyebabkan jadwal keberangkatan kapal jadi tertunda. Lalu yang ketiga, sektor kelautan. Banjir juga berdampak besar bagi penghasilan para nelayan dan petambak karena dengan adanya banjir, nelayan tidak dapat mencari ikan serta petambak mengalami kerugian juga karena hasil tambaknya terbawa arus. Adapun cara mengembangkan potensi maritim dan daratnya seperti mengoptimalkan lalu lintas kapal di pelabuhan. Cara kedua, menurut Vito Jonan, kedepannya akan bisa dilakukan pembatasan jenis kapal yang beroperasi di
Menhub akan memprioritaskan izin kapal-kapal besar untuk melayani penyeberangan merak ke Bakauheni dengan adanya pengembangan kota baru di Kecamatan Bakauheni. Dapat menjadi salah satu langkah untuk menambah ruang sehingga terbentuknya suasana yang nyaman dan berfungsi sebagai titik pertemuan berbagai transportasi di Bakauheni. Hai, kalian tahu gak sih adanya ciri perkotaan yang menunjukkan perkembangan dari kawasan Bakauheni? Perkembangan kawasan dapat memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positif dari perkembangan kawasan adalah satu, tumbuhnya kegiatan ekonomi sehingga memberikan banyak perkembangan pada kawasan tersebut. Sedangkan nilai negatif dari perkembangan kawasan dilihat dari segi geografisnya. Berkembangnya kawasan secara alami, secara acak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan ruang. Nah, terjadi pemborosan infrastruktur dan menurunnya kualitas alam. Upaya perencanaan di Kecamatan Bakauheni merupakan sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pertumbuhan ruang fisik secara alami. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan tentang teks ceramah kami. Atas waktunya kami ucapkan Terima kasih.